Aksi bak film laga terjadi di perbatasan Pangandaran dan Cilacap. 4 bandit pencuri gabah dibuat kocar-kacir oleh polisi. Mobil pelaku bahkan tercebur ke sawah dan salah satu pelaku tertangkap saat sedang buang air besar. Melarikan diri hingga tertangkap di toilet. Beginilah detik-detik dramatis penggerebekan kawanan pencuri gabah di Pangandaran, Jawa Barat. Minibus yang digunakan para pelaku melaju kencang hingga terperosok ke area sawah setelah dikejar tim Resmob Satreskrim Polres Pangandaran. Sempat lakukan perlawanan saat hendak digerebek, salah seorang pelaku nekat melarikan diri. Polisi terpaksa bertindak tegas terukur. Para pelaku digelandang ke Mapolres Pangandaran. 4 pelaku yang ditangkap berasal dari daerah berbeda. 1 orang dari Lampung, 2 orang dari Cilacap, dan 1 orang lainnya warga Pangandaran. Pelaku dapat diamankan oleh tim kami berkolaborasi dengan tim Resmob Polres Cilacap. Ketika pelaku diamankan oleh tim Resmob kami, ada beberapa diantaranya pelaku melakukan perlawanan dan juga ada yang berusaha untuk melarikan diri sehingga tim Resmob kami melakukan tindakan tegas terukur. 3 pelaku utama dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara, sementara seorang penada dijerat pasal 480 dengan ancaman 4 tahun penjara. Selanjutnya, polisi akan mendalami jaringan lain dalam sindikat pencurian gabah lintas daerah. Di Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga jadi tempat pesta narkoba di pesisir selatan Sumatera Barat. Dalam penggerebekan itu, seorang ibu rumah tangga bersama 3 orang pria ditangkap. Tahu kok daya itu budak. Boleh kampung ibu ya. Suasana rumah di Kampung Sualang, Indrapura mendadak ricuh saat tim Harimau Bulua Polsek Pancung melakukan penggerebekan. Petugas mendapati 4 orang, termasuk seorang ibu rumah tangga berinisial IY sedang asyik mengonsumsi sabu. IY yang merupakan pemilik rumah diduga sebagai bandar narkoba yang selama ini meresahkan warga. Saat digeledah, pelaku berusaha berontak dan mengelabui petugas. Namun upaya itu sia-sia setelah polisi menemukan 15 paket sabu. Keempat pelaku beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolsek Pancung untuk diproses lebih lanjut. Ini reskrim kita, yaitu tim Bimo Buluh, itu bermula dari informasi masyarakat bahwasannya ada masyarakat kita akan melakukan pesta narkoba atau transaksi narkoba. Atas tindakannya, ia dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Anak yang menganiaya ayah tirinya hingga tewas di Bangkalan, Jawa Timur ditangkap polisi. 2 pelaku penganiayaan itu ternyata masih kakak beradik. Aksi penganiayaan menewaskan seorang pria di Jalan Macajeh, Bangkalan, Jawa Timur. Setelah penyelidikan, polisi menangkap pelaku berinisial KU yang ternyata masih anak tiri korban. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Kokop. Kepada polisi, ia mengaku bersama adiknya RO menganiaya ayah tirinya hingga tewas. Kedua kakak beradik itu menyimpan rasa dendam sejak ibunya dinikahi korban 5 tahun lalu. Dari si pelaku ini karena merasa kesal, ibunya menikah dengan korban. Jadi pelaku ini tinggal bersama adik-adiknya tanpa orang tua. Orang tua ayahnya kerja di Ambon, sedangkan ibunya ini menikah dengan korban ini. Dari olah TKP petugas, ditemukan 1 senjata tajam berlumuran darah di lokasi yang diduga adalah milik tersangka RO. Sementara 1 senjata lainnya berupa celurit diamankan polisi saat menangkap tersangka KU. Tersangka KU yang masih menjalani proses pemeriksaan terancam hukuman penjara 20 tahun hingga pidana mati. Sementara adiknya masih diburu polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Puluhan siswa terjebak saat atap SMKN 1 Cilengsi ambruk di Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung.
Para siswa sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan meski tak menelan korban jiwa. Namun lebih dari 30 siswa harus dilarikan ke rumah sakit. Ada 3 ruang kelas dan aula yang atapnya ambruk di lantai 2 sekolah ini. Usai peristiwa itu, polisi dan tim SAR langsung melokalisir area gedung. Petugas juga berupaya mengevakuasi barang dan tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan kelas. Ruang kelas, ada 3 ruang kelas, kemudian 1 aula. Gitu. Nah, proses tadi itu informasinya dari pelajar yang di atas, mereka ketika sedang kegiatan belajar mengajar terdengar suara retakan. Akibat kejadian ini, kegiatan siswa langsung dibubarkan. Sementara siswa yang masih ditangani tim medis rumah sakit tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna melaporkan. Sebuah ruko berlantai 3 ambruk diterjang banjir bandang di Denpasar, Bali. 2 korban dalam 1 keluarga meninggal dunia akibat musibah tersebut. Inilah detik-detik sebuah ruko yang ambruk terekam kamera warga akibat tergerus banjir bandang di bantaran Sungai Tukat, Badung, Bali. Derasnya arus banjir bandang akibat hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah Bali, menggerus bagian bawah bangunan hingga akhirnya ambruk. Akibat peristiwa ini, 2 korban dalam 1 keluarga, Farwah dan Taswin, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Itu 1 keluarga itu. Itu dari rumah mana, Pak? Dari sini, Pak. Dari yang punya toko, Pak. Yang rubuh tadi pagi itu, Pak? Tadi pagi. Itu yang sudah ketemu juga, Pak, ya? Sudah ketemu, Pak. Tinggal 2 lagi, Pak. Dari data sementara Pemkot Denpasar, 7 orang menjadi korban dalam musibah banjir bandang yang menerjang bantaran Sungai Tukat, Badung. 2 korban meninggal dunia akibat ruko ambruk, 1 korban meninggal ditemukan di dalam estuari, dan 4 pedagang pasar Badung yang masih dalam pencarian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda berusia 25 tahun ditemukan tewas terjatuh dari lantai 4 sebuah mal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Bunuh diri. Kacau. Pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat digemparkan dengan tewasnya seorang pria usai terjatuh dari lantai 5 area parkir. Korban ditemukan sudah tak bernyawa, tergeletak di area parkir bersimbah darah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan polisi, korban berinisial H berusia 25 tahun. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya pemuda tersebut, apakah bunuh diri atau ada unsur lain yang mengarah pada tindak pidana. Selain telah meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga tengah memeriksa kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian. Ditemukannya mayat yang diduga jatuh. Kita identifikasi dari tim Polsek, terus kemudian dari Babin, juga dari timIden Polres, menemukan bahwa ada lelaki bernama H, umur 25 tahun, diduga meninggal karena jatuh dari tempat parkiran di ITC Roksimas. Guna kepentingan penyelidikan, jasad pemuda dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan autopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan.